Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina yayasan, bapak-bapak penasihat perguruan, bapak-bapak para badal setanah air, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kesempatan yang berbahagia yang mulia ini dengan izin dari ridhonya kita hadir menghadiri majelis zikir perguruan Thariqat Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita dalam mengamalkan amalan musyahadah, ilmu musyahadah ini. Semoga amalan kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya juga kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa amalan zikir, ya, zikir ini adalah sebagai kebutuhan rohani kita, sebagai penenang jiwa kita, kalbu kita. Dan ini adalah sangat membantu sekali kepada diri kita dan keluarga, ya. Sangat berharap, ya, terutama pada malam Jumat, hari Jumat. Karena di mana malam Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Yaumul Jumat ada Sayyidul Ayam, adalah penghulu daripada hari atau malam, dan juga sebagai cara atau jalan untuk melakukan haji bagi orang-orang yang fakir. Yaumul Jumat haji lil fuqara, hajinya orang-orang yang fuqara, yang tidak mampu untuk berbiaya, maka cukuplah mereka mendatangi malam Jumat, hari Jumat. Itu sudah melakukan, sebenarnya dia sudah melakukan haji. Maka kesempatan-kesempatan yang begitu banyak sebenarnya, ya, nasihat-nasihat, imbauan dan sebagainya, ya, dalam kita untuk bersemangat di dalam kita menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah. Zikir ini inti, ya, inti syari daripada ibadah, puncaknya. Tidak ada artinya kita beribadah, apapun ibadah, tanpa ada zikir di dalamnya. Ya, tidak ada artinya soal ibadah kalau tidak ada zikir. Karena zikir ini adalah sangat tinggi derajatnya insya Allah. Satu amal yang paling disukai, yang Allah membuat kita bisa dekat kepada Allah. Jalan kita bermarifat kepada Allah dengan zikir. Bayangkan enggak, tetapi zikir ini ada bimbingan, ya. Zikirlah sebagaimana yang ditunjukkan, sebagaimana yang kita dibimbing. Itu di situ bukan hanya bacaan zikir, ya, lafaz, ya, tetapi zikir di sini sesuatu yang terletak, yang ada, yang Allah letakkan, ya, itu menjadi pujiannya di situ, ya. Nah, itu sebagai satu yang sudah ada, ya, dari azali, ya. Nah, itu maka dikatakan zikir yang berkekalan bukan hanya bacaan-bacaan, bukan hanya sebenarnya bahasan-bahasan, memang ada di situ, maka harus temukan itu loh. Tinggal kita ikuti apa yang sudah ada di dalamnya. Itu sesungguhnya, makanya pentingnya kita ada pembimbing. Harus zikirlah yang akan bisa membimbing kita di situ. Di situ makanya orang berzikir itu menjadi tentram, jadi aman, damai. Itu bahwa membuat mereka di alam barzahnya akan lebih luas, akan
ya bercahaya di dalamnya karena ada zikir. Bayangkan dari situ. Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang zikir itu begitu banyak sekali ya, ya terkait tentang zikir. Dan memang itulah amalan yang puncak. Karena di akhir hayat kita kan hanya zikir yang dituntun, yang diminta sebagai sebuah penentu dan menentukan bahwa mereka ada di surga dan tidaknya adalah ketika mereka ada zikir dan mampu melakukan zikir itu sendiri. Kalau tidak bisa. Nah, itulah fatalnya kalau orang hanya belajar lisannya saja zikir, ketika dikunci lisannya, dikunci pendengaran penglihatannya, sehingga tidak mampu lagi melakukannya. Hanya yang ada di dalamnya hanya zikir qalb, ya, zikir yang hati ya, zikir qalb, zikir sir, zikir batin. Tapi kalau itu kita belum temui, kita belum mengilmukan, mengamalkan, terus apa yang harus kita perbuat? Enggak ada, berarti dalam keadaan kita kosong hatinya. Dan sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan daripada isi daripada neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak memahami hati mereka. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripadanya. Bayangkan itu pernyataan Allah dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang hatinya yang tidak ngerti, tidak memahami hatinya dan mereka tidak memperbuat, tidak melakukan apa-apa di dalam hati mereka. Dan itu sesungguhnya menjadi amalan kita, kelangsungan kita nanti ya, yang akan kita bawa, yang kita pakai di situ, yang kita terus kita jalankan dalam kehidupan kita di alam barzah, alam ruh atau alam rahasia, alam penantian. Itu sebenarnya. Jadi kita zikiri nyambung jadinya kan. Kan kita lakukan lagi ya, bukan lagi kita hanya di sini saja kan. Tetapi di situ khusus ya, ya. Bukan lagi zikir jahar ya, bukan lagi zikir-zikir yang suara-suara yang hentak-hentak kesiran. Ini kan syariatnya yang punya ya. Maka ada zikir syariat, ada zikir hakikat, ada zahir, ada batin, jasmani, rohani, ada yang melakukan ini zahir. Kalau di dunia ini zahir batin, dua-duanya kan gitu kan. Nah itu kalau yang nanti kita hanya ruh saja, ibadah ruh katanya kan. Itu. Jadi bahasa ini yang sering kita sampaikan supaya tidak menjadi sesuatu hal yang apa namanya, yang asing di tengah-tengah kita. Itu sepertinya enggak ada, sepertinya kok aneh dan sebagainya kan. Tapi itu yang mendahului sebelum zahir ini ada sebenarnya. Tapi kan kita enggak tahu. Karena kita dibimbing bukan dari dalam dulu, luarnya yang dibimbing baru ke dalamnya. Maka kesulitan kita ketika dibimbing ke dalam, kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk menemuinya, kesulitan untuk merasakan, kesulitan kita untuk memperoleh suasana dalam rohani itu. Nah, suasana yang asli itu di situ. Kenikmatan itu ada di situ sebenarnya. Yang lain-lain itu semu sebenarnya ya. Hanya sesaat, sementara saja. Tapi kalau yang dalam itu yang abadi, kekal itu. Nah, itu yang kita lupakan, yang kita tinggalkan, ya itu sebuah kerugian yang fatal sebenarnya, kebahayaan itu sebenarnya. Nah, itulah maka menemuilah jati diri kita yang sebenarnya, menemuilah ilmu yang sejatinya, menemuilah amalannya, menemuilah satu rasa yang ada di situ, yang Allah rahasiakan di dalam hati hamba, yang Allah hendaki di situ. Tinggal kita ikuti sebenarnya, maka tanpa dengan petunjuk, dengan bimbingan mustahil kita. Kalau kita mau cari sendiri-sendiri, mau baca-baca, pengetahuan semua itu ya. Yang kita baca ini namanya ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu begitu banyak luas. Tak selesai-selesai. Hanya untuk syiar saja. Tapi mengaplikasikan apa yang tersampaikan, nah itu ada bimbingan khusus. Jadi langsung kita bisa amalkan, langsung kita apa namanya aplikasi dan bisa kita rasakan langsung. Dia harus kita nunggu-nunggu besok lusanya kan begitu. Itu yang luar biasa. Itulah yang dimaksudkan Allah. Janji Allah itu mesti ya, mesti nyata, mesti benar. Tidak mungkin salah sebenarnya. Jadi apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Karena kita nggak tahu apa itu dan bagaimana caranya. Nah itulah tuntutlah ilmunya, walaupun ilmunya itu di negeri Cina. Itu sebabnya wajib menuntut ilmunya, bukan pengetahuannya. Pengetahuannya aja kita belajar di sini-sini aja cukup lah.
Tapi kebanyakan orang pengetahuannya lebih dia prioritaskan daripada ilmunya. Nah, itu maka dikatakan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan agama. Pengetahuannya yang luas ya tentang agamanya sendiri tidak ngerti ya. Nah, itu adalah merujuk kepada tauhid, merujuk kepada iman, itu merujuk kepada hati. Itu hanya sifatnya tersendiri yang tidak ter apa namanya, yang tidak ya ternodai dengan yang lain ya. Nah, itu jadi dia spesifik sekali. Dan itulah yang membuat orang jadi nyaman, aman, tenang dia. Kebahagiaan kita ada di situ. Ketika kita sudah mendapatkan, kita akan menjadi lafang ya, bahagia. Nah, itu akan terbawa suasana itu masalahnya kan. Nah, itu bukan persoalan yang luar. Kalau soal luar ini tidak mungkin kita bawa apa yang kita miliki yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya, tidak mungkin. Nah, itu makalah terbalik. Nah, tadinya kita di rumah yang luas, yang fasilitas yang banyak itu secara fisik kan, tapi begitu kita di liang lahat, terbalik kan, ada rumah tidak punya pintu, tidak punya lampu kan, tidak punya jendela dan sebagainya kan gitu, tertutup semuanya itu, ukurannya 2x1 di situ, bayangkan dah itu. Nah inilah artinya tempat kehidupan, dapat keberadaan fisik ini kok. Tapi kalau bicara tentang rohani, nah itu dia ya, itu yang tidak terbatas ya. Itu sesuai dengan ilmu dan amal, dan Allah tunjukkan dan Allah perlihatkan sebagaimana yang mereka imani, mereka amalkan. Nah makanya orang berlomba-lomba tentang itu, berjuang semaksimalnya supaya menemui ya terhadap ya apa namanya tempat yang baik, yang bagus di sisinya. Karena amal ibadah kita ini akan datang menemani kita. Itulah yang akan menjaga kita. Itulah yang akan menerangi dalam kehidupan kita. Maka fatazawwadu fa inna harizati taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu sebenarnya dunia mizratul akhirat. Dunia inilah sawah ladangnya akhirat. Maka orang berjuang semaksimalnya untuk sebagai perbekalan di akhirat. Itu sebenarnya. Terutama di dalam halkah-halkah ini, zikir ini yang secara total kita dapatkan ini ya. Ini secara zahir batin kita peroleh kalau zikir ini. Maka dikatakan zikir ini adalah benteng ya. Barang siapa yang masuk dalam benteng maka amanlah dari azab. Azab itu dunia, ada azab akhirat. Maka diberikan jaminan di situ ketika mereka ada di dalamnya. Itu luar biasa sebenarnya. Terlalu banyak bahasan-bahasannya penyataan itu sebenarnya terhadap apa namanya, bagaimana keutamaannya, karena ketinggian derajatnya daripada zikir itu sendiri ya. Karena itulah menjadi jalan kita memperoleh satu mahabbah ya kepada Allah. Jalan kita untuk liqa Rabbi, jalan kita dekat kepada Allah, jalan kita mendapatkan satu yaitu derajat yang tinggi di sisinya, itu tidak ada lainnya kecuali hanya zikir. Bayangkan semua. Sampai-sampai Allah pernah ditanya, ya Rabb, itu Allah yang ditanya, ayul amal ahabu ilaika, amalan apakah yang paling engkau cintai? Sehingga kalau Allah Ta'ala, Allah menjawabnya, alaika bidawam zikrullah, dawamkan zikir, alaika bizikrullah ala kulli hal. Berzikirlah kamu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita selalu dalam berzikir. Hanya zikir aja diminta, sebegitu simpel, begitu mudah, semua orang bisa perbuat. Tidak ada alasannya orang yang nggak bisa zikir, hanya tidak mau aja, hanya malas atau orang-orang yang tidak yakin ya, itu saja kan. Tapi bagi orang yang orang beriman, tentu zikir itu adalah motivasi ya, semangat ya, spirit. Karena begitu disebut, dihentak nama zikir, maka bergetarlah hatinya, percaya. Itu yang membuatnya mereka bersemangat. Dia rasakan manfaatnya ya, fadilah-fadilah daripada zikir itu, sehingga mukanya saya bercahaya-cahaya, berseri-seri, karena ada dengan zikir itu sendiri. Itu sebenarnya. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita bahas tentang zikir ini. Jadi kita sampaikan ini supaya kita jangan menganggap bahwa zikir itu ada sesuatu amalan yang biasa, amalan yang tidak bermanfaat, tidak ada guna dan sebagainya. Sangat ya. Justru dibanding dengan amalan-amalan yang adalah zikirlah yang paling puncak. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ketahuilah bahwa zikirlah yang paling utama, yang paling besar padilahnya. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah
kita di sini ada diberi kesempatan, diberikan satu keluasan waktu, kesehatan sebagainya, semata-mata untuk memakmurkan ya, bumi Allah untuk berzikir. Dan sebagaimana moto dalam perguruan ini menzikirkan dunia dan menduniakan zikir ya. Demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.